Buku Keadilan Sosial dalam Islam pengarang Hamka, halaman 106 sampai dengan halaman 111. Dalam melakukan sikap yang 3 tingkat ini, terdapat hasil yang banyak sekali. Ada yang serta-merta masuk ke dalam agama Islam. Ada yang tetap dalam agamanya, tetapi memindahkan pengakuan perlindungan kepada Madinah, bukan lagi kepada Roma. Ini adalah ancaman bagi kekuasaan Kristen Roma di timur. Inilah yang menimbulkan peperangan dengan kekuasaan Roma itu. Akhirnya di zaman Umar perjuangan besar-besaran tidak dapat dicegah lagi. Perang Mu'tah adalah perang keputusan di antara kekuasaan baru dari bangsa Arab yang berdaulat keluar dan ke dalam, dengan kekuasaan Roma yang selama ini menguasai sebahagian besar dari Arab Utara. Di zaman Umar jatuhlah seluruh Syam dan jatuh Baitul Maqdis sendiri. Dan Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis menerima penyerahan, dan Heraklius terpaksa meninggalkan negeri itu. Setelah kekuasaan itu berjejak, maka diletakkanlah dasar-dasar hukum terhadap kepada golongan agama yang telah tidak memegang kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan yang berdasar kepada Quran dan Sunnah Nabi sama sekali. Tidaklah melarang Tuhan Allah terhadap orang yang tidak memerangi akan kamu, dan tidak mengusirmu dari tanah airmu, bahwa kamu bersikap baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang adil. Al-Mumtahanah, ayat 8. Di ayat sesudah itu ayat 9 diterangkan kebalikan dari ayat itu. Cuma saja yang dilarang Allah atas kamu, ialah terhadap orang yang memerangi kamu, dalam hal agama, dan mengusir kamu dari tanah airmu, dan berjelas-jelas mereka mengusir kamu, bahwa kamu mengakui kekuasaan mereka. Barang siapa yang mengakui kekuasaan mereka, itulah orang yang aniaya. Setelah kekuasaan Islam berdiri dan mereka telah mengakui kekuasaan itu, maka bernamalah mereka zimmi, yaitu orang yang dijamin keselamatan dan keamanannya. Ditegaskan oleh Nabi, barang siapa yang menyakiti orang zimmi, sesungguhnya dia telah menyakiti diriku sendiri. Dan sabdanya pula, barang siapa yang menyakiti zimmi, lepaslah dia daripada golonganku. Diterangkan pula dalam Quran, bahwasanya makanan mereka halal dimakan oleh orang Islam, dan makanan orang Islam halal mereka makan. Dan perkawinan di antara seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan Nasrani atau Yahudi, sahlah. Walaupun perempuan itu tidak masuk lebih dahulu ke dalam agama Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar akan mengirim tentaranya melawan tentara Romawi di batas Palestina, dengan sangat-sangat beliau pesankan kepada kepala tentara Islam itu, supaya kalau bertemu pohon kayu berbuah jangan dipotong. Bertemu binatang temak, jangan diganggu, ambil saja sekedar akan dimakan. Dan kalau bertemu orang-orang rahib sedang tekun beribadat dalam biaranya, jangan diganggu diusik. Negara mesti dibelanjai. Kaum muslimin diwajibkan membayar zakat, dan zakat itu adalah termasuk ibadat Islam. Tentu saja kepada pemeluk Nasrani dan Yahudi itu pun dipungut pajak. Tentu saja bukan zakat. Maka diberilah namanya, yaitu jizyah. Sebab itu mereka pun turut bertanggung jawab menurut tarafnya yang pantas. Di zaman Umar, Raja Jabalah bin Aiham dari Bani Ghassan di Syam, yang telah berpindah dari agama Nasrani ke dalam agama Islam dan tetap memangku kerajaannya, telah datang naik haji dengan serba kemewahan dan kebesaran. Kedatangannya ke Mekah disambut dengan cara yang layak bagi kedatangan raja-raja. Tetapi sedang dia tawaf, terpijak ujung jubahnya yang indah oleh seorang murba biasa. Dia murka, dan orang itu ditempelengnya, sehingga berdarah mukanya kena tempeleng dengan cincin yang banyak itu. Orang itu mengadu kepada Umar. Menurut hukum keadilan, tempeleng itu mesti dibalaskan. Bukankah saja raja? Tanya beliau. Tetapi keadilan Islam tidak membedakan di antara raja dengan orang murba. Siapa yang bersalah harus membayar kesalahannya dengan setimpal, jawab Umar. Hatinya menerima peraturan dan keadilan itu. Tetapi kemegahannya sebagai raja tidak dapat menerima. Maka sebelum hukuman dijatuhkan pada besoknya, malam itu juga beliau telah berangkat dengan diam-diam bersama seluruh pengiringnya dan lari terus ke Konstantinopel, pusat terakhir dari kerajaan Bizantium masa itu. Kabarnya konon, sesampai di sana beliau balik ke dayam agama Nasrani, tetapi masih tetap merasa asing. Sebab jiwa besarnya merasa insaf bahwa perbuatannya itu memang suatu kesalahan. Menjalankan pemungutan jizyah itu pun dilakukan dengan segenap kebijaksanaan. Ukuran jizyah tidaklah tetap, melainkan menurut kesanggupan suatu negeri. Bahkan ada yang tidak mau dinamai pembayaran pajak itu suatu jizyah, yaitu Nasrani Bani Taglab. Kata mereka, memang mereka memeluk agama Kristen, tetapi mereka bukan bangsa Roma, dan bukan pula sebagai kaum Yahudi yang keturunan Bani Israel itu. Mereka adalah Arab sejati. Mereka sudi membayar, tapi jangan dinamai jizyah, bahkan mereka tidak keberatan. Kalau pungutan itu serupa dengan pungutan zakat.
Dan permintaan ini dikabulkan. Pergaulan. Lantaran semuanya itu maka terdapatlah pergaulan yang sangat rapat di antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama yang lain itu. Setelah kerajaan Parsi yang beragama Mazda runtuh, maka pergaulan dengan kaum Majusi itu pun berlaku pula dengan baik. Tetapi bangsa Parsi yang tidak mau diarabkan, walaupun telah memeluk agama Islam, mereka masih tetap memelihara semangat kebangsaannya. Setelah terjadi perjuangan Bani Umayyah dengan Bani Abbas, Persia memilih pihak dari menyokong Bani Abbas. Abu Muslim yang mendirikan kerajaan Bani Abbas adalah orang Parsi. Khurasan adalah pusat propaganda daulat Bani Abbas. Di istana Bani Umayyah terkenalah 3 penyair besar, yaitu Jarir, Firzada, dan Al-Ajtal. Yang berdua, Firzada dan Jarir, adalah Islam. Jarir sangat pro kepada mazhab Syiah. Dan Al-Ajtal adalah pujangga Nasrani yang terbesar. Beliau pro kepada Bani Umayyah, dan menjadi penyair yang mempertahankan Bani Umayyah. Bahkan di zaman Bani Umayyah itu banyak benar terdengar nama-nama orang Nasrani yang menjadi pelaksana negara yang pandai dan bijak. Bukan sedikit tempo yang terpakai buat mengatur administrasi, kerajaan menurut susunan negara yang besar. Tentu saja lama-lama masih terpakai cara-cara administrasi kerajaan Roma. Untuk ini maka pegawai-pegawai Nasrani sangatlah diperlukan tenaganya. Setelah kekuasaan berpindah dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbas, amat masyhurlah di zaman Sultan Harun Ar-Rasyid seorang tabib Nasrani yang bernama Jibril bin Bajtisju. Tabib ini sangat mahirnya dalam fakja. Dalam pada itu dia pun seorang Nasrani yang taat dan teguh memegang agamanya. Makan minum baginda raja, beliau yang menjaganya. Banyak tersebut di dalam tarikh, bagaimana perhubungan tabib budiman itu dalam istana raja di Baghdad. Pada suatu hari seorang selir ditimpa sakit, yaitu tangannya tidak dapat lagi diangkatnya, sudah kaku. Payah mengobat. Tidak mau juga sembuh. Kesudahannya tabib mulia itu diundang ke istana. Dimohonnya supaya perempuan muda itu dibawa ke hadapannya. Raja pun mengabulkan. Setelah berhadapan, ditanyainya apa yang sakit. Perempuan muda itu menjawab bahwa tangannya tidak dapat digerakkannya lagi. Penyakit ini berasal dari pinggulmu sebelah belakang, kata beliau dengan sikap sungguh. Lalu beliau berdiri bersikap serupa hendak menjimbabkan sarung atau rok perempuan itu dari sebelah belakang. Perempuan itu terkejut lantaran malu, dan dengan tidak sadar, digerakkannya tangannya hendak mempertahankan jangan sampai roknya diangkat oleh tabib. Itu. Maka tergeraklah tangannya. Coba gerakan terus, kata beliau. Lalu digerakkannya maka hilanglah sakit itu. Raja tersenyum, mengapa secepat itu sembuhnya? Lalu beliau jelaskan bahwa rasa malu perempuan itu menyebabkan dengan tidak insaf akan sakit, dia mempertahankan diri. Riwayat Jibril bin Bajtisju, ini dengan panjang lebar diterangkan oleh Ibnu Chaldun. Dalam Muqaddamah, nya. Beliau tinggal di Baghdad menurut kehidupan seorang Nasrani tulen. Raja mendengar kabar bahwa istrinya sudah tua. Oleh karena sangat hormat dan sayangnya kepada tabib itu, beliau bermaksud hendak memberinya penghibur, yaitu diberi beberapa orang selir dan disuruh hantarkan ke rumahnya. Ketika selir itu dibawa ke rumahnya, beliau sedang tidak di rumah. Demi beliau pulang, dilihatnya ada beberapa perempuan cantik dalam rumahnya. Beliau murka, usir setan-setan ini, usir saya tidak mau. Perempuan-perempuan itu diangkut ke istana kembali. Setelah beliau datang ke istana raja bertanya, mengapa beliau bertolak pemberian itu? Beliau menjawab, bahwa dalam agamanya beristri hanya satu, dan istrinya ada. Konsekuensi beragama yang sangat teguh ini menambah penghargaan dan hormat raja kepadanya. Ketika dia sakit akan mati, berulang-ulang tabib lain disuruh raja mengobati orang tua itu. Dan anaknya sendiri Bajtisju bin Jibril telah jadi tabib pula. Ketika itu raja sendiri datang menziarahi beliau sedang sakit. Sebagai seorang Islam yang yakin akan kemuliaan mati dalam agama Islam, raja mengajak beliau supaya mengucapkan syahadat saja, biar mati dalam Islam, dan sampai di hari akhirat esok supaya bertemu juga. Dengan senyum tabib itu menjawab, bahwa dia tetap dalam agamanya. Dan kepada putranya Bajtisju, diwasiatkannya supaya tetap setia kepada raja. Dan kalau raja masih perlu akan tenaganya, tetaplah menjadi tabib istana. Setelah beliau mati, Raja Harun Ar-Rasyid memberi izin tabib Bajtisju, putra mendiang mendirikan biara di kuburan itu. Dan baginda, beri bantuan. Di Mesir pun demikian juga. Di zaman Umar, seketika Mesir telah takluk ke dalam kekuasaan Islam, di tangan Amr ibn al-Ash, beliau ini menetapkan pendeta-pendeta Nasrani dalam kedudukannya semula.
Dan Pemah kejadian putra beliau memukul seorang pemuda Nasrani Qibti. Kabar ini disampaikan orang kepada Khalifah Umar. Maka setelah Amr naik haji tahun di mukanya, keluarlah perkataan Umar yang terkenal, "Mengapa hendak engkau perbudak manusia, hai Amr, padahal dia dilahirkan merdeka?" Lantaran sikap saling mengerti dari kedua belah pihak itu, yang dijamin berlakunya oleh Quran dan hadis sendiri, maka tidaklah heran jika sekiranya masyarakat Islam pada masa itu, bukan saja dibina oleh kaum muslimin sendiri, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sedikit jasanya dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Terutama dalam urusan keuangan. Jika ditilik dalam tarikh dengan seksama, dalam masa kekuasaan Bani Abbas, Bani Umayyah, Fatimiyah di Mesir dan kekuasaan Islam di tanah-tanah Parsi, akan terdapatlah nama-nama dari orang Nasrani dan Yahudi. Setelah Islam menyeberang ke Spanyol, pun demikian juga halnya. Tetapi tidaklah dapat dilupakan saja beberapa kesan-kesan yang tidak baik, yang timbul dari kepicikan pengetahuan, atau dari kesombongan kekuasaan. Dan ini mesti terdapat di tiap-tiap zaman terutama dalam kalangan orang awam. Suatu misal, dalam ayat tentang peraturan pemungutan jizyah dari Ahlul Kitab ada disebutkan bahwa jizyah itu mereka bayar lantaran mereka golongan kecil golongan yang tidak memegang tampuk kekuasaan. Wahum syagirun, artinya mereka golongan kecil. Atau cara sekarang, mereka minoritas. Dalam memahamkan golongan kecil dan tidak berkuasa ini, keraplah terjadi beberapa syarat untuk menjatakan bahwa mereka golongan kecil itu. Misalnya rumahnya tidak boleh lebih tinggi dari rumah orang Islam. Dia tidak boleh mengendarai unta dan kuda kendaraan, tetapi naik keledai saja. Sorbannya tidak boleh serupa dengan sorban orang Islam. Pakaiannya mesti diistimewakan, dan lain-lain yang tidak tersebut dalam Quran atau hadis, hanya karena ijtihad yang dipengaruhi oleh tempat dan zaman, ruang dan waktu, kata orang sekarang. Mabuk kekusaan dan mabuk kemegahan kadang-kadang harus diakui menjadi sebab timbulnya hal-hal yang tidak diingini. Setelah Bani Saljuk memegang kekuasaan Islam di Irak dan Syam, terasalah perlakuan-perlakuan yang menyinggung perasaan bagi kaum Nasrani dan Yahudi itu. Dan melihat perkembangan Islam yang luar biasa, di Eropa sendiri pun timbullah fanatik agama yang sangat mendalam. Paus Urbanus dan Petrus Amies bekerja keraslah membangkit-bangkit rasa fanatik agama itu di Eropa terhadap kepada Islam. Dibuatlah propaganda bahwasanya kaum muslimin itu adalah penyembah berhala, penyembah api. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang perampok besar, seorang nabi palsu, musuh Tuhan DSB. Inilah pangkal timbulnya perang salib. Pemeluk Nasrani di Eropa dengan anjuran dan asungan Paus hendak melepaskan tanah suci Baitul Maqdis dari tangan kekuasaan orang Islam. Maka terjadilah perang salib yang hebat itu. Lambang kayu palang beradu dengan lambang bulan sabit. Peperangan itu sampai terjadi dalam masa 100 tahun lamanya. 8 kali bangsa-bangsa Eropa mengirim angkatan perang ke tanah Islam, di bawah pimpinan raja-raja dan panglima perang yang gagah berani. Pernahlah tanah Syam dan Baitul Maqdis itu diperintah oleh raja-raja Kristen bertahun-tahun. Berdiri kerajaan di Aka, Acre, Latakia, orang besar Kristen sebagai Richard Hati Singaraja Eleni, Inggris, Frederick Barbarossa Raja Prancis dan lain-lain. Dan timbul pula di pihak Islam nama Salahuddin Al-Ayyubi, dikenal barat dengan nama Saladin, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki dan lain-lain. Diambil jumlahnya saja, maksud kerajaan-kerajaan Kristen hendak memusnahkan kekuasaan Islam boleh dikatakan tidak berhasil, walaupun pihak Islam ketika itu telah terpecah belah sesamanya. Tetapi habisnya perang salib bukan sedikit pula memberi manfaat bagi mengembangkan mata Eropa tentang tanah Islam yang pada masa itu lebih maju. Kejadian-kejadian pada perang salib, dengan sendirinya pula menimbulkan hasrat bagi bangsa Turki untuk mengembangkan sayap menjadi Eropa. Jatuhnya kekuasaan kerajaan Bizantium di Konstantinopel oleh masuknya kekuasaan Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ditukarnya kayu salib di puncak Hagia Sophia dengan bulan sabit emas, dengan sendirinya tentu suatu tikaman ke ulu hati bangsa-bangsa pemeluk Kristen di Eropa. Dan di waktu Turki Utsmani sedang naik bintang maka seluruh Balkan, sampai ke kota Wenen sendiri pemah jatuh ke bawah kekuasaannya. Turki di Eropa amat menakutkan. Di Spanyol sadarlah kembali bangsa Wandal dan Latin akan dirinya. Bersatulah mereka menyusun kekuatan buat mengusir kekuasaan Islam.